Pasti ada dari kalian para pesepeda yang pernah mendapat pertanyaan atau malah kalian sendiri yang bertanya-tanya. Kok bisa ya ada orang yang kuat sepedaan sampai puluhan bahkan ratusan kilometer? Emang nggak capek ya? Gimana sih caranya gue jarak jauh tapi tidak capek? Pertanyaan ini tuh sering banget saya dapatkan, entah itu dari saudara, teman kerja, bahkan dari rekan-rekan pesepeda lainnya. Ya, jawaban singkatnya sih capek. Nggak mungkin kan ya mengayuh sepeda jarak 100 km lebih dengan full senyum sepanjang jalan. Pasti ada kalanya bakal merasakan capek secapek-capeknya. Apalagi kalau jalannya naik turun, terus kena sengatan matahari yang panas dengan suhu udara 35-40 derajat Celcius. Ditambah keringat yang sampai kering menjadi serbuk garam dan terasa gatal di kulit. Nah, habis itu, pas nafas, kena asap kendaraan yang bau dan bikin engap. Jadi kenapa kok ada pesepeda yang bisa kuat goes jarak jauh? Dan apa yang membedakan dengan kalian yang mungkin goesnya baru dekat-dekat tapi rasanya udah OTW sekarat? Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Galih Aji. Tidak semua pesepeda bisa bersepeda jarak jauh, entah itu puluhan bahkan sampai ratusan kilometer. Mungkin ada dari kalian yang biasa bersepeda 50 km dan masih merasakan kuat-kuat saja tanpa ada masalah apapun, tapi ketika mencoba bersepeda jarak 100 km, bisa saja kalian tidak kuat mencapainya, atau bisa saja finish 100 km tapi merasakan kelelahan, merasakan sakit, entah itu di kaki, pusing, dan bisa saja tubuh dirasakan tidak nyaman serta keluhan-keluhan lainnya. Namun tidak sedikit pesepeda yang bisa bersepeda jarak jauh bahkan di atas 200 km tanpa adanya keluhan-keluhan tersebut, atau kalaupun ada keluhan, itu pun masih termasuk minimal dan bisa diabaikan. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan bersepeda jarak jauh seseorang. Yang pertama adalah kurangnya latihan. Bersepeda jarak jauh membutuhkan kemampuan tubuh yang tahan banting. Oleh sebab itu diperlukan latihan endurance atau latihan ketahanan yang sangat banyak. Latihan ini tidak bisa mendadak, harus dilatih rutin 3-5 kali dalam seminggu, sedikit demi sedikit dengan cara meningkatkan jarak dan durasi bersepeda, dan bersepeda dengan intensitas moderate atau sedang, yaitu 70 hingga 80% dari denyut jantung maksimal kalian. Latihan ini dilakukan minimal selama 3 bulan atau bahkan bisa lebih, supaya sistem metabolisme energi, kemudian sistem peredaran darah, baik itu fungsi jantung dan pembentukan pembuluh darah kolateral, serta sistem otot terbentuk dengan baik. Analoginya seperti sebuah kota, ketika ingin membuat kota yang tertata, bekerja dengan baik, dan bertahan dari gempuran bencana, maka kota tersebut harus mempunyai infrastruktur yang baik, seperti sistem perpipaan suplai gas, perpipaan suplai air, sistem pembuangan limbah yang baik, lalu rumah-rumah yang kuat tahan bencana. Coba bandingkan kalau kotanya tidak ada semua sistem itu, ya bisa runtuh atau tidak bisa berjalan dengan baik. Maka latihan ketahanan atau endurance merupakan infrastruktur atau pondasi dari bersepeda jarak jauh. Untuk cara latihannya bagaimana? Kalian bisa menonton video saya, link di deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Kemudian yang kedua, mungkin kalian mempunyai kemampuan endurance yang sudah cukup bagus namun mempunyai perencanaan dan persiapan bersepeda jarak jauh yang kurang matang. Sehingga saat di perjalanan bersepeda jarak jauh, kalian merasakan sangat kelelahan. Sebenarnya kalian harus tahu intake kalori yang kalian perlukan, lalu mempersiapkan bekal yang diperlukan, atau mempersiapkan di mana dan kapan harus makan, kapan harus minum, dan di mana serta kapan harus berhenti istirahat. Karena jika kalian menunggu lapar atau haus, itu berarti sudah terlambat. Sebisa mungkin 1 hingga 2 jam sebelum berangkat bersepeda, untuk sarapan terlebih dahulu. Atau jika tidak memungkinkan, maka kalian bisa makan sambil jalan. Karena makanan membutuhkan waktu paling cepat 1-2 jam atau bisa lebih untuk dicerna dan mulai diserap tubuh, tergantung dari jenis makanannya. Sedangkan jika kalian minum saat sudah merasa haus, itu berarti tubuh kalian sudah mengalami dehidrasi dan darah sudah mulai mengental, sehingga otak mengeluarkan sinyal yaitu rasa haus. Jadi baiknya setiap 15-30 menit kalian minum air, dan kombinasikan air mineral dengan air isotonis yang mengandung elektrolit pada kilometer 50 ke atas, supaya otot-otot tidak kram atau kelelahan. Semakin kalian gemuk, maka semakin mudah dehidrasi, jadi harus semakin sering dan banyak minum. Untuk perencanaan bersepeda jarak jauh ini, kalian juga bisa menonton video pembahasannya. Link saya masukkan di deskripsi atau pojok atas video ini. Yang ketiga adalah menggunakan energi yang terlalu besar di awal atau terlalu ngebut di awal. Untuk bersepeda jarak jauh dibutuhkan manajemen energi yang sangat ketat dan baik.
Denyut jantung merupakan indikator yang cukup baik sebagai patokan manajemen energi. Jika dari awal-awal goes kalian terlalu memaksakan kecepatan ditandai dengan denyut jantung yang sudah masuk ke zona 3 atau bahkan sampai zona 4, wah ya udah, kalian mungkin hanya bisa bertahan setengah perjalanan saja. Kenapa? Karena zona 3 dan zona 4 membutuhkan energi yang cukup besar dari karbohidrat. Karbohidrat didapat dari makanan. Ingat tadi, kalian makan dibutuhkan waktu 1-2 jam, bahkan bisa lebih, untuk makanan tersebut dicerna dan diubah menjadi karbohidrat sebagai sumber energi otot. Jika intake makanan tidak baik, maka kalian bisa mengalami bongging atau hitting the wall, yang membuat kalian kehabisan energi sehingga bisa sampai tidak kuat mengayuh sepeda lagi. Jadi untuk bersepeda jarak jauh, memang kalian harusnya lebih banyak di zona 1 atau zona 2, di mana zona tersebut energi yang dibutuhkan kebanyakan berasal dari simpanan lemak, dan 1 kg lemak itu setara sekitar 7.000 kalori. Jadi dengan 250 gram lemak tubuh kalian saja, kalian bisa menyelesaikan goes jarak di atas 100 km. Dan jika memang perlu zona 3, maka usahakan seminimal mungkin, karena selama bersepeda jarak jauh, denyut jantung juga akan mengalami fenomena yang disebut dengan cardiovascular drift, yaitu denyut jantung akan semakin meningkat seiring durasi bersepeda yang semakin lama, meskipun dengan kecepatan sepeda yang sama atau bahkan lebih pelan. Dan ini merupakan hal yang wajar sebenarnya. Untuk video panduan bersepeda jarak jauh secara lengkap, kalian bisa tonton videonya, link di deskripsi atau pojok atas video ini. Yang keempat, cobalah cari support system yang baik, yaitu teman yang sudah berpengalaman bersepeda jarak jauh dan mempunyai kemampuan yang mirip dengan kalian. Mintalah pendapat, tips, dan juga pelajaran-pelajaran berharga mengenai bersepeda jarak jauh dari mereka. Ajaklah mereka untuk menemani kalian bersepeda jarak jauh, karena jika kalian mempunyai teman selama perjalanan, maka rasa lelah kalian akan jauh berkurang. Atau minimal tidak capek sendirian lah ya. Bersepeda jarak jauh jika ada temannya juga lebih aman. Misal sepeda mengalami trouble, maka bisa diatasi bersama-sama. Kelima, kalian mungkin memang tidak berbakat untuk bersepeda jarak jauh hingga ratusan kilometer. Orang dengan masalah kesehatan jantung seperti gagal jantung, anemia berat, mempunyai masalah kesehatan seperti hipertiroid, dan masalah-masalah kesehatan lainnya yang mungkin tidak terdeteksi seperti kardiomiopati, mungkin dokter mengizinkan atau menganjurkan untuk berolahraga. Namun tentunya dengan intensitas yang ringan dan durasi singkat saja. Dan pasti tidak dianjurkan untuk olahraga berat, termasuk salah satunya bersepeda jarak jauh. Jadi mengenali kemampuan diri sendiri, mengenali medan jalanan, dan mempunyai intuisi yang baik pada pengelolaan makan, minum, serta pengeluaran energi merupakan kunci dari bersepeda jarak jauh. Sebagai informasi saja, saya adalah orang dengan riwayat gangguan listrik jantung, yaitu VES frekuen dan aritmia, yang membuat denyut jantung tidak teratur dan sering berdebar atau denyut jantung berjeda seperti mau berhenti. Lalu anemia karena thalassemia alpha trait yang diakibatkan karena kelainan dalam pembentukan sel darah merah sehingga kadar hemoglobin atau Hb tidak bisa melebihi 12, yang seharusnya untuk usia dan jenis kelamin saya nilai Hb ini normalnya di atas 13, di mana Hb ini mempunyai peran penting yaitu mengikat oksigen dan mengantarkan ke seluruh tubuh untuk mengoksidasi lemak dan sumber energi lainnya agar bisa digunakan sebagai energi. Semakin sedikit hemoglobin, maka semakin sedikit oksigen yang bisa diantarkan ke seluruh tubuh, sehingga jantung mengkompensasi dengan berdetak lebih kencang agar peredaran darah semakin cepat, nafas juga semakin cepat, dan imbasnya adalah semakin cepat lelah. Saya juga seorang yang obesitas dengan indeks massa tubuh di atas 30, yang otomatis lebih mudah capek dan lebih mudah dehidrasi, apalagi jika jalanan yang dilalui naik turun. Selain itu, saya ada riwayat putus tendon akromioklавikular yang membuat nyeri pada bahu kanan saya ketika goes jarak jauh. Semua itu dipadukan menjadi satu, tentu saja seperti mustahil bisa bersepeda di atas 100 km dengan medan jalanan naik turun yang berat. Oleh sebab itu banyak teman-teman kerja termasuk dokter yang bertanya-tanya, kok bisa sih kamu bersepeda jarak jauh? Dan jawabannya adalah 5 poin yang sudah saya uraikan tadi. Kira-kira ada gak nih dari kalian yang menonton video saya ini, atau malah teman kalian yang mengalami kondisi mirip dengan saya dan sekarang sedang berjuang bersepeda? Kalau ada, coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Baiklah semuanya, semoga video ini bermanfaat atau bisa menambah wawasan kalian. Jika kalian temukan video ini menarik, kalian bisa tekan tombol suka, lalu bagikan ke teman kalian yang membutuhkan. Kalian juga bisa subscribe channel YouTube Julius Galih Aji untuk mendapatkan video seperti ini di kemudian hari. Saya Aji, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.